Saat ini yang justru bisa menjegal Anies itu adalah dirinya sendiri. Nah ini. Partai koalisinya sendiri. Loh, jangan disepelekan Partai Demokrat ini yang membuka hati berkoalisi dengan PDIP. Karena bagi Partai Demokrat nggak mungkin berpolitik lillahi ta'ala di 2024. Pukulan telak menyedihkan bagi Anies Baswedan. Framing penjagalan hanya upaya menutupi ketidakmampuan Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di Jurnal 45. Ya, nasib Anies Baswedan bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem ini terlihat semakin suram. Nah, mengapa saya katakan begitu? Ya, coba bayangkan saja, selain elektabilitasnya yang terus mengalami penurunan ya, kini banyak publik juga atau masyarakat yang mempertanyakan. Nah, mempertanyakan soal apa? Jadi publik ini banyak yang mempertanyakan, apakah pada pemilu 2024 nanti Anies Baswedan sudah pasti bisa maju sebagai capres? Kan itu pertanyaannya. Dan terus terang ya, banyak sekali publik yang meragukan bahwasanya Anies Baswedan ini bisa maju sebagai capres di 2024. Anies sama sekali nggak mampu mengontrol Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kecuali dengan ikatan janji bahwa Anies Baswedan akan membagi kekuasaan ketika mereka menang nanti. Dan sejak awal saya sudah mengingatkan Anies, ketika angin pilpres semakin dekat dan semakin kencang, bisa jadi kapal-kapal pengusung Anies akan oleng dan pecah berantakan ketika waktunya pendaftaran. Dari bulan ke bulan, dari survei ke survei, tren Anies turun terus. Kalau dia turun terus, itu bukan salah Adian, itu bukan salah Jokowi, itu salah mereka dalam bekerja. Kalau kemudian saya katakan nanti kemungkinan cuma tinggal 2 calon, lalu ada yang marah-marah, menurut saya itu buruk rupa cermin dibanting. Itu loh. Kepanikan Anies Baswedan ini terlihat dari narasi yang dia lontarkan bahwa dia tidak akan meneruskan program-program Jokowi dan pemimpin pemerintahan sebelumnya. Itulah kenapa survei banyak menyebutkan suara Anies Baswedan terus-menerus melorot turun karena dia berusaha melawan arus dengan menjadi antitesa Jokowi di tengah-tengah kepercayaan masyarakat yang berada di angka tertinggi sekitar 80% lebih. Pegiat media sosial Yusuf Dundum mengungkapkan pukulan telak yang menyedihkan bagi bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tentang calon wakil presiden atau cawapres. Hal ini disampaikan Yusuf ketika membahas tentang penjagalan Anies Baswedan yang menurutnya hanya sekedar framing karena melemahnya elektabilitas, bahkan survei indikator politik pun telah membuatnya terbantah. Jadi dari sini sudah terjawab bahwa semua opini dan framing itu hanyalah untuk menutupi ketidakmampuan dari seorang Anies Baswedan. Lebih lanjut, ia pun mulai mengungkapkan pukulan telak yang menyedihkan bagi capres yang diusung Nasdem, Demokrat, dan PKS itu, yaitu banyak sekali tokoh yang menolak menjadi cawapres Anies. Sehingga Yusuf merasa kasihan dengan Anies. Ia pun mengingatkan tentang Nasdem yang pernah mengatakan akan mengumumkan cawapres setelah mantan Menteri Pendidikan itu berangkat haji. Namun ternyata hanya narasi kosong. Kubu KPP yang menjagokan Anies memang sedang berupaya dengan berbagai cara agar mendapat perhatian dan simpati publik. Salah satu caranya mengapungkan isu jika ada pihak yang mempunyai kekuatan besar berusaha menjegal Anies Baswedan menuju Pilpres. Isu penjagalan ini pernah disampaikan oleh Anies Baswedan sendiri dan beberapa elit parpol pendukungnya. Ya, namanya usaha, terserah mereka, asal jangan sampai melanggar peraturan. Menko Polhukam turut berbicara mengenai isu ini. Menurut Mahfud MD, pemerintah sama sekali tidak ada niat melakukan penjagalan kepada pihak manapun yang mempunyai niat jadi capres atau ikut Pilpres 2024. Semua orang berhak untuk berpolitik asal memenuhi ketentuan yang sudah ada. Justru, penjagalan ini hadir bukan dari pihak pemerintah atau dari luar koalisi, tapi akan datang dari internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Terbukti, beberapa kali internal KPP terjadi konflik khususnya antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Nasdem menuduh Demokrat terlalu memaksakan AHY untuk jadi cawapres Anies. Padahal semua sudah sepakat jika masalah cawapres diserahkan sepenuhnya kepada capres Anies. Partai Demokrat melalui Ketua Bapilu Andi Arief
pernah menyatakan jika Anies tidak mengumumkan cawapres bulan Juni ini, maka Demokrat akan melakukan evaluasi menyeluruh. Pernyataan ini bisa dianggap ancaman bagi Anies dan anggota KPP lainnya. Isu penjagalan ini bisa saja bagian dari strategi Anies untuk meraih simpati publik. Masyarakat diharapkan menganggap kubu Anies sebagai pihak yang teraniaya, sehingga banyak yang akan membela dan bersimpati. Lalu bagaimana sebenarnya sikap masyarakat terhadap isu penjagalan Anies ini? Sayang, mayoritas publik tidak mempercayai isu penjagalan Anies Baswedan dari posisi bakal calon presiden. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan dari 1.220 responden hanya 19,9% responden yang mempercayai isu penjagalan Anies. Sementara itu, mayoritas responden tidak mempercayai isu penjagalan Anies dengan jumlah mencapai 46,7%. Kemudian 33,4% responden lainnya mengaku tidak bisa menjawab karena tidak mengetahuinya. Masyarakat Indonesia memang sudah cerdas bisa membedakan strategi politik terpercaya dan mana strategi politik yang hanya akal-akalan saja. KPP harus segera mengganti strategi yang lebih masuk akal sebelum ditertawakan banyak pihak. Kita malah perlu curiga ketika ada yang terlalu cerewet mencurigai pemerintah. Jangan-jangan malah mereka sendiri yang berusaha menggagalkan kontestan lain agar gagal atau kalah dalam pertarungan pada Pilpres 2024 nanti. Kita belajar dari sejarah politik masa lalu saja. Dulu kan ada partai yang teriak kencang agar mengatakan tidak pada korupsi. Tapi faktanya, kasus korupsi yang semula tersembunyi malah akhirnya terkuak dan mengantarkan beberapa pengurus partainya mendekam di balik jeruji besi selama bertahun-tahun. Untuk isu yang asal mangap soal kekhawatiran penjagalan Anies ini, boleh saja kita menduga ada kadal di balik batu, alias ada sesuatu yang sedang disembunyikan, bukan? Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu, sekalian aja kan. Itu jadi beban. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak?
Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem aibon, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies, tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOC yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOC. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOC saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata. Karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?